Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Dini Agustina, guru pembimbing SDN Cigentur 2, Kecamatan Paseh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review buku yang berjudul Dongeng Klasik Sulawesi Utara Ratu Adiowa yang ditulis oleh Adam Permana dan diterbitkan oleh Bintang Anawai dengan jumlah halaman 68 halaman menggunakan teknik AI, alasan, isi, hikmah. Setiap orang pasti memiliki orang tua, tetapi bagaimana cara kita berperilaku kepada kedua orang tua kita? Buku ini memiliki judul yang menarik. Selain itu, buku ini juga memberikan motivasi kepada kita bagaimana cara kita untuk berperilaku kepada orang tua dan apa dampak kita apabila kita berperilaku buruk terhadap orang tua kita. Buku ini menceritakan tentang persahabatan 5 orang yang bernama Ratu Adiowa, Ratu Ulanwana, Wonte Hal, Wonte Ulu, Wonte Tembaga. Mereka senantiasa hidup berkecukupan. Ratu Adiowa senantiasa berperilaku santun, hormat, dan sangat menyayangi kedua orang tuanya. Berbeda dengan 4 orang sahabatnya, Ratu Ulanwana, Wonte Ulu, Wonte Hal, dan Wonte Tembaga. Mereka senantiasa berperilaku kasar terhadap orang-orang di sekitarnya, termasuk kepada kedua orang tuanya. Suatu hari, Ratu Ulanwana menantang keempat orang sahabatnya untuk membunuh kedua orang tuanya. Dengan kesombongan dan hasutan, akhirnya 3 orang sahabatnya yaitu Wonte Ulu, Wonte Tembaga, dan Wonte Hal menerima tantangan tersebut. Tetapi Ratu Adiowa hanya terdiam dan tertegun. Dia hanya memikirkan bagaimana saya bisa membunuh kedua orang tua saya padahal mereka yang telah melahirkan saya. Saya sangat menyayangi dan menghormati mereka. Setelah berpikir keras, akhirnya Ratu Adiowa menemukan cara bagaimana dia menerima tantangan tetapi dia tidak akan membunuh kedua orang tuanya. Kemudian pada malam hari, keempat sahabatnya, Ratu Ulanwana, Wonte Hal, Wonte Ulu, dan Wonte Tembaga, mereka membunuh kedua orang tuanya yang sedang terlelap tidur, lalu menguburkannya di dalam hutan, tanpa perasaan bersalah dan berdosa sedikit pun. Tapi Ratu Adiowa secara diam-diam membawa kedua orang tuanya ke dalam sebuah gua yang aman. Gua itu hanya Ratu Adiowa yang tahu. Gua itu sering dijadikan tempat beristirahat Ratu Adiowa ketika sedang berburu hewan di hutan. Semenjak hal itu, keempat sahabatnya itu hidup boros, semena-mena dan bermalas-malasan. Berbeda dengan Ratu Adiowa yang setiap hari memburu hewan di hutan untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya yang ia sembunyikan di dalam gua. Suatu ketika datanglah 3 awak kapal mewah dan membawa harta karun. Isi dari kapal tersebut adalah harta karun. Dia membawakan 3 teka-teki. Apabila salah satu penduduk kampung tersebut bisa menjawab 3 teka-teki tersebut, maka kapal dan seluruh isinya akan diberikan kepada orang tersebut. Dan sebaliknya, apabila 3 teka-teki tersebut tidak bisa terjawab, maka kampung dan isinya akan menjadi milik raja kerajaan timur. Teka-teki itu yang pertama yaitu menebak antara 2 tengkorak laki-laki dan mana tengkorak perempuan. Yang kedua, menebak mana ayam jantan dan ayam betina. Yang ketiga, menebak 2 buah gayung yang berisikan air, mana air putih dan mana air laut. Kemudian Ratu Adiowa dan keempat sahabatnya berdiskusi sehari semalam, namun mereka belum juga menemukan jawabannya. Akhirnya mereka pun pulang. Ratu Adiowa menemui kedua orang tuanya di dalam gua. Lalu dia berbicara kepada kedua orang tuanya bahwa dia harus menjawab teka-teki tadi. Akhirnya ayahnya pun tersenyum karena dulu ketika kecil ayahnya diberikan teka-teki yang sama oleh kakeknya. Tetapi ayahnya tidak bisa menjawab. Tetapi tenang, kakeknya dulu memberitahukan bagaimana cara menebak teka-teki tersebut.
Akhirnya ayah Ratu Adiowa pun memberikan cara untuk menebak teka-teki tersebut. Keesokan harinya barulah Ratu Adiowa dan keempat orang sahabatnya bersama penduduknya pergi menemui 3 awak kapal tadi. Satu demi satu teka-teki pun terjawab dengan benar sampai teka-teki yang ketiga. Akhirnya Ratu Adiowa pun memenangkan dan berhasil menjawab teka-teki tersebut. Ratu Adiowa diangkat menjadi raja dan diberikan kapal mewah serta isi dari harta karun dari kapal tersebut. Kemudian keesokannya Ratu Adiowa pun membawa kedua orang tuanya dan dia menceritakan kepada keempat sahabatnya beserta penduduknya bahwa kedua orang tua sayalah yang telah memberitahukan cara supaya saya bisa menebak teka-teki dari 3 awak kapal tersebut. Akhirnya keempat orang sahabatnya itu merasa menyesal dan sedih karena telah membunuh kedua orang tuanya. Mereka hidup melarat, sedangkan Ratu Adiowa menikmati keberhasilannya bersama dengan kedua orang tuanya. Buku ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk mencapai keberhasilan, selain berdoa, berusaha, tentunya ridho orang tua pun sangat penting. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah juga. Oleh sebab itu, kita harus menyayangi dan menghargai orang tua kita yang telah melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Serta mereka merupakan salah satu tempat di mana kita meminta nasihat dan petunjuk dikala kita sedang mengalami kesulitan karena mereka banyak pengalaman. Sekian presentasi review dari saya. Semoga bermanfaat dan semakin menyayangi kedua orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.